Selamat siang, saya berbagi ini untuk tubuh Kristus. I say this to the body of Christ. Ada satu kata yang sungguh-sungguh ingin saya mengerti dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Maka ini adalah perkataan yang ke-6. Dia berkata, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Ketika saya pelajarin, saya menemukan 4 makna dari kata tersebut. Kata ini berasal dari akar kata dalam bentuk pasif perfect, yaitu teleo, yang berarti akhir atau tujuan, end or goal. Dari sini muncul kata nanti teleskop. Jadi dia berarti mengakhiri atau menyelesaikan, melengkapi segala sesuatu. Tidak hanya mengakhiri, tetapi membawa kepada kesempurnaan atau kepada tujuan akhir, membawa sampai akhir. Secara umum artinya menyelesaikan sesuatu, menggenapi, melampaui, mengakhiri, berakhir, genap waktunya. To make an end or accomplishment, to complete anything. Not merely to end it, but to bring it to perfection or to its destined goal, to carry it through. Generally, it means to carry out something, to accomplish, to go over, to end, finish, fulfill time. Wow, panjang sekali. Secara pasif artinya diselesaikan atau digenapi dengan arti menggenapi dengan sempurna tugas atau pekerjaan dengan mana firman digenapi. Bukan hanya genap, ketika kata ini tidak berhubungan dengan hasil atau pencapaian suatu objek, artinya melaksanakan, menyelesaikan, atau menjalankan. Akhirnya, studi ini saya tempatkan di bab 7 dari buku saya yang berjudul Wings of Healing. Arti pertama dari kata tetelestai adalah sudah selesai. Dalam arti ini terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia menjadi tepat sekali. Dari segi tugas, kata ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban sudah selesai. Sama seperti saya. Saya telah menyelesaikan tugas sebagai PNS atau pegawai negeri sipil yang sekarang disebut ASN, ya, aparatus sipil negara 2 tahun yang lalu. Jadi dari sisi tugas, saya boleh berkata sudah selesai, pas dengan makna kata ini. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya dari Strong Concordance dikatakan to make an end or accomplishment, to complete anything. Not merely to end it, but to bring it to perfection or to its destined goal, to carry it through. Generally, it means to carry out something, to accomplish, to end, to finish, fulfill time, and to pay tribute. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertanya, pekerjaan apa yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib? Ada 5 ayat yang mengatakan tujuan daripada pekerjaannya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya menjadi juru selamat dunia. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada 5 kali hal ini dikatakan, dia diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Dari sini kita tahu bahwa karya penebusan telah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Dia adalah juru selamat dunia. He's the savior of the world.
Dia tidak menyelamatkan sedikit, sebagian, atau sebagian besar, tapi semua. Dia adalah juru selamat dunia. Kalau saya kasih ilustrasi, karena saya dilahirkan di Pulau Samosir, Nainggolan, Danau Toba, misalnya ada 1.000 orang yang tenggelam di sana. Lalu bapakku adalah raja, aku putra tunggalnya, dan dia mengutus aku untuk menyelamatkan 1.000 orang. Nah, ketika misalnya saya sudah menolong 100 orang keluar dari danau itu, masih sisa 900. Coba Anda bayangkan, baru 100 saya tolong, saya melapor kepada bapak saya berkata, Bapak, sudah selesai tugas yang kau berikan kepadaku. Padahal yang saya selamatkan baru 1/10, a tithe, perpuluhan. Maka dalam hal itu, saya boleh dikatakan adalah pendusta, pembohong, munafik. Tidak benar demikian. Nah, sewaktu saya menjabat jadi kepala atau jadi direktur, biasanya para pemborong, kalau tugas mereka sudah selesai, mereka datang gini, bos, sudah selesai pekerjaannya. Jadi, itulah arti kata pertama, it's finished. Yang kedua, kata ini, kalau dihubungkan, ditujukan kepada pihak lawan, maka kata ini berakhir dengan berarti sudah berakhir. It's finished. Di Medan juga, dalam istilah kepremanan di sana, misalnya saya bos besar, maka saya punya tangan kanan, kemudian anak buah saya, tangan kanan saya berkata tentang musuh. Dia berkata, bos, aku habisin dia ya. Kemudian dia datang melapor kepada saya. Sudah selesai, bos. Itu artinya dia sudah habis, sudah mati. Nah, ini juga terjadi pada Yesus di atas kayu salib. Dikatakan di Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir dikalahkan, ditaklukkan, diselesaikan, dihabisin, diakhiri adalah maut. The last enemy to be overcome is death. Bahkan di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya, sepanjang hidup mereka manusia berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi suatu hari saya berbagi tentang the last enemy to be overcome is death. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut, dikalahkan di kalangan mahasiswa karena mereka intelligence. Seorang mahasiswa langsung bertanya kepada saya, kalau demikian Pak Dokter, musuh manusia yang pertama apa ya? Dan saya waktu itu langsung kemudian berdiam diri sejenak dan bertanya kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Maka Sang Pengurapan memberi jawaban kepada saya, prinsip Alfa dan Omega, the first and the last. Kalau musuh yang terakhir adalah maut, maka saya berkata saat itu spontan, musuh manusia yang pertama juga adalah maut. Sebab dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi musuh manusia yang pertama adalah maut, musuh yang terakhir dari manusia juga adalah kematian. Saudara tidak bisa tenang, tidak bisa rest in peace, beristirahat, kalau saudara masih punya musuh. Apalagi banyak musuh. Ya, satu musuh saja dikatakan sudah terlalu banyak, 1.000 teman masih terlalu sedikit. Inilah perkara yang terbesar sepanjang abad ini, sepanjang zaman, terutama zaman COVID-19 ini. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Ketakutan akan kematian, akan maut. Kalau virus ada di sana tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah dia bisa menghentikan kehidupan manusia. Dan Yesus sudah memberikan jawabannya di kayu salib. Di dalam Ibrani 2:14 ini, kita boleh mengerti bagaimana musuh dihancurkan. Dalam bahasa Gerikanya, kata menghancurkan adalah kata giros. Kata ini berarti membatalkan, membuat tidak berlaku, mem-PHK, membuat tidak aktif, membuat nol, membuat tak berdaya, berhenti, meniadakan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menghancurkan
membuat tak berdaya, berhenti, tidak aktif, tidak berlaku lagi. Iblis yang beroperasi melalui panca indera dan pikiran kita. Mayoritas kekristenan telah memperpanjang-panjang maut, dosa dan iblis sampai kepada kekekalan, keabadian, atau selama-lamanya. Padahal Yesus telah menghabisi dia. Dia menyudahi, mengakhiri ketiganya dengan kematiannya di kayu salib. Bahkan sebuah lagu populer berkata, tamatlah riwayatnya. Jadi musuh kita yang terakhir ini sudah ditamatkan 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya dikatakan, the last enemy to be destroyed is death. The final enemy to inactivate is death. Dan keimamatan Melkisedek, keimamatan Kristus adalah keimamatan yang tak berakhir, tak berkesudahan. Dikatakan with endless life. Jadi ada suatu orde jalan yang mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Itu sudah dihabisi 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya bahkan COVID didefinisikan berdasarkan ayat ini, Christ over virus, infection, disease, or death. Jadi dia sudah selesai. Karena dia COVID-19, kita sudah di COVID-20 tahun 2020. Kristus atas infeksi, virus, penyakit, dan maut. Yang ketiga, jika objek kata tetelestai ditujukan kepada nubuatan atau kepada janji firman Tuhan, maka kata itu berarti sudah genap. Ya, it's fulfilled. Jadi tepat juga terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat ketika di kayu salib tidak ada tulang-tulang Yesus yang dipatahkan. Maka genaplah pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dalam hal ini, saya teringat kepada putri saya yang di Melbourne, sekarang sudah 4 tahun, si Glory namanya. Misalkan saya punya teman, ini Yudi, dia anak seorang konglomerat. Kami satu kuliah dan dia berkata, brother, kalau nanti putrimu sudah tamat kuliah, dia mau kerja, kirim kepada saya. Saya akan berikan kepada dia pekerjaan, apartemen, dan kemudian kendaraan sepeda motor untuk pergi kerja. Kemudian putri saya menghadap dan kemudian mendapatkan 3 hal tersebut. Kemudian saudara Yudi telepon saya, misalnya berkata sekarang dengan WhatsApp, "Hai bro." "Yes bro," saya jawab. "What's up? Ada apa? Udah selesai ya?" Dia berkata, "Sudah genap, sudah selesai." Apa? Harus ada backgroundnya. Ketika dia berkata, "Sudah selesai," maka artinya janjinya yang 10 tahun yang lalu bahwa putriku akan dapat pekerjaan, apartemen, dan sepeda motor sudah digenapi. Itulah artinya dia menepati janji. Man of honesty, man of integrity. Dalam bahasa Batak, Tuhan itu disebut parhatasada, yaitu dia satu dengan perkataan dan perbuatan. Apa yang dikatakannya jadi. Dan kita tahu Tuhan itu adalah parhatasada, setiap yang dikatakannya pasti jadi. Tidak ada perkataan atau janjinya yang kembali dengan sia-sia. Dikatakan ada 32.000 janji di dalam Alkitab. Dia sudah menggenapi semua. Jadi jangan takut. 365 kali perkataan ini di Alkitab, kita boleh tidak takut setiap hari, bahkan dengan pandemik ini. Yang keempat, ini yang lebih sulit. Kata tetelestai ketika ditujukan kepada rencana keselamatan bagi manusia, maka kata ini boleh berarti sudah jadi. Ya, it is done. Nah, it's complete. It's perfect. Sudah sempurna. Ini sesuatu yang paling sulit saya mengerti selama 30 tahun ini. Wahyu 13 ayat 8 yang dikatakan, "The lamb that was slain from the foundation of the world." Anak domba Allah yang dikorbankan sebelum dunia dijadikan.
Paulus juga dikatakan dia sudah dipilih bahkan di dalam Kristus. Ya, sebelum dunia dijadikan, mulai dari rahim ibunya. Ini sama seperti sebuah ayat yang juga berkata tentang kesembuhan di 1 Petrus 2 ayat 24. Karena bilur-bilurnya kita telah sembuh. By his stripes you were healed. Suatu hari saya mengerti cerita ini dengan gampang, dengan mudah adalah saya punya teman yang dia bisa bangun rumah sendiri. Waktu saya tanya, berapa biaya membangun rumahmu ini? Ya, puluhan tahun yang lalu 200 juta. Jadi coba saudara bayangkan, kembali teman saya Judi tadi, dia punya uang 200 triliun. Sedangkan biaya membangun rumah 200 juta. Kalau Yudi yang berkata kepada Daniel, Daniel, bangun rumahmu 200 juta. Maka dari sisi Yudi, bangunan tersebut sudah selesai. Jadi kalau dari sisi Tuhan, tidak ada proyek Tuhan yang gagal, tidak ada proyek Tuhan yang mangkrak, tidak ada proyek Tuhan yang tidak selesai. Dalam pertemuan Full Gospel tahun lalu Kalimantan, di Kalimantan Selatan, ya, seorang pengusaha berkata demikian ketika saya bagi keempat prinsip ini sebagai pembukaan. Ya, dalam proyek Tuhan tidak ada kata jika, if, jika begini, jika begitu, jika baik keadaannya baru kita melayani. Tetapi bersama dengan dia, ya, segala sesuatu bisa, segala sesuatu jadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dana sudah ada, cuma kita yang belum mengerti. Ini yang disebut visi. Jadi dari sisi Tuhan, di Yesaya dikatakan begin with the end. Dia memulai, dia tahu akhir daripada awal. Dia tahu awal daripada akhir. Di dalam Tuhan tidak ada awal, tidak ada akhir. Semuanya ada di dalam Dia. Jadi dari sisi visi, Allah sudah mendapatkan apa yang dimauinya. Dari sini kemudian saya mendapatkan sebuah pencerahan tentang sebuah perkataan Yesus di kayu salib yang saya terus bertanya-tanya, kenapa demikian ya? Yaitu kita tahu semua, dia berkata demikian, my God, why thou hast forsaken me? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin Tuhan yang maha hadir meninggalkan sang putranya? Tidak mungkin, dia adalah omnipresent. Suatu hari saya mendapatkan sebuah Alkitab, terjemahan daripada seorang yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa asli, bahasa Aramaik, yaitu menurut Dr. Lamsa, terjemahan ini sebenarnya seperti kembar, double. Sebuah kata boleh berarti dua. Nah, dari bahasa Aramaik, terjemahan kata ini adalah seperti ini. My God, for this was I kept. My God, this is my destiny. I accomplish my destiny. I fulfill my destiny. Tuhanku, Tuhanku, untuk inilah aku datang. Aku menyelesaikan tugasku. Aku menyelesaikan panggilanku. Inilah destiniku. Wow. Jadi kita lihat, kemudian saya mencari, dan sekarang saya mengerti. Dari sisi manusia, karena dia 100% anak manusia, dia seperti ditinggalkan Tuhan. Tetapi dari sisi putra Allah, Sons of God, justru dia menyelesaikan tugasnya. Ketika dia keluar dari kuburan, maka dia justru menyudahi kematian. Ada satu cerita yang membuat saya sedih sampai saat ini. Suatu hari ada seorang ibu yang adalah seorang dokter, tugas di daerah, di kampung, kemudian dia membawa putrinya, masih berusia 2 tahun, ke mall di Jakarta, ceritanya waktu itu. Kemudian, biasalah anak kecil, saya juga pernah mengalami dengan putri saya dan anak saya, lepas pegangannya. Ya, putri saya waktu itu, dia berteriak, papa, papa, papa. Kemudian kami mengejarnya. Tetapi, putrinya ini, kemudian anaknya ini hilang sampai sekarang. Anaknya itu sudah menjadi dokter, kalau dia dididik jadi dokter sampai sekarang.
Tapi sejak itu, mamanya menjadi miring, menjadi senu kata orang Batak, menjadi sedeng, crazy, schizophrenic, menjadi gangguan jiwa. Karena mamanya sampai saat ini terus mendengar teriakan anak kecilnya itu, putri manisnya itu, mama, mama, mama. Seperti itulah teriakan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dari sisi manusia, dari sisi kesadaran putra Allah, saya boleh membalikkan seperti ini bahkan. Bapakku, Bapakku, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Jadi, ini dia kesimpulan dari pembelajaran saya tentang Skopus karya keselamatan dari Kejadian sampai Wahyu. It's finished artinya tugasnya sudah selesai, pekerjaannya selesai, proyeknya selesai. Yang kedua, musuh sudah diselesaikan, musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Yang ketiga, janji atau nubuatan sudah digenapi, jadi sudah genap. Dan yang keempat, visi juga sudah genap. Setiap lidah akan mengaku, ya, setiap lutut akan bertelut bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai seluruh bumi, biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, biarkanlah dirimu diselamatkan. Maka genaplah, dia juru selamat manusia. Dia juru selamat dunia. Bukan hanya sedikit, bukan hanya sebagian, bukan sebagian besar, bukan hampir semua, tapi dia juru selamat dunia. Maka genaplah kitab Korintus 15 ayat 28 yang berkata, 5 kali segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, supaya dia menjadi semua di dalam semua. God all in all. Dalam terjemahan Amplified, God everything to everybody. God everything to everyone. Perkataan ini ada 3 di Alkitab saya menemukan seperti ini. Di Kolose 3 ayat 11, Kristus semua di dalam semua. Christ all in all. Dan di dalam Efesus 4 ayat 6, Bapa itu menjadi semua di dalam semua, segala di dalam segala. Maka kita gabung. God all in all, Tuhan semua di dalam semua. Christ all in all, Kristus semua di dalam semua. Father all in all, Bapa semua dalam semua. Dan Tuhan itu adalah kasih, God is love. Maka kasih adalah semua di dalam semua. Everything to everybody, everything to everyone. Kasih adalah semua di dalam semua, bagi semua orang, bagi semua manusia. Amin.